A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, dalam kesempatan berbahagia ini materi yang saya akan sampaikan yaitu tentang zakat. Zakat mengandung arti menurut bahasa yaitu menyucikan atau pertambahan. Itu menurut bahasa. Kalau menurut istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya apabila sudah mencapai nisab. Apa nisab itu? Nisab adalah kadar atau ukuran dari harta benda yang akan dizakati. Oh, betul. Berarti di dalam zakat itu harus mencapai nisab. Gitu. Nah, di dalam zakat ada dua tentang zakat. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah biasanya dilaksanakannya pada bulan suci Ramadan. Dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan sebelum imam naik mimbar untuk sholat Idul Fitri, khutbah Idul Fitri. Nah, zakat fitrah ini mengandung arti disebut zakat jiwa. Ya, disebut zakat jiwa. Zakat fitrah adalah zakat berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik anak-anak maupun dewasa, menjelang Idul Fitri setelah mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Berapa besarannya? Nah, besaran zakat fitrah yaitu 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Zakat fitrah bertujuan untuk membersihkan atau menyucikan diri orang yang berhak membayar setelah menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Itu zakat fitrah dilaksanakannya yaitu pada bulan suci Ramadan setelah mengerjakan puasa atau waktunya tadi sudah disebutkan yaitu dari mulai 1 Ramadan sampai akhir Ramadan sebelum imam naik mimbar untuk melakukan dakwah, yaitu dakwah Idul Fitri. Yang kedua yaitu zakat mal. Apa yang dimaksud dengan zakat mal? Zakat mal itu adalah zakat harta. Zakat harta. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Zakat mal hukumnya wajib apabila sudah mencapai nisab dan haul. Itu tentang zakat mal ya. Nisab haul. Itu yaitu tentang zakat mal. Nah, dalam zakat ini dijelaskan dalam Al-Quran, penjelasannya yaitu Al-Quran surat At-Taubah ya. Surat At-Taubah. Surat At-Taubah ini orang yang ketentuan menerima zakatnya. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 surat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha
wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Al-Baqarah At-Taubah ayat 60, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang untuk jalan Allah dan untuk orang-orang sedang dalam perjalanan. Sebagai kewajiban dari Allah, Allah mengetahui Maha Bijak. Quran Surat At-Taubah ayat 9. Nah, itu adalah penjelasannya. Yang menerima zakat. Siapa yang harus menerima zakat? Nah, menurut Al-Quran Surat At-Taubah tadi, satu yaitu fakir. Orang fakir itu siapa? Orang yang tidak mencukupi kebutuhan pokoknya atau tidak memiliki harta. Selain itu juga tidak memiliki pekerjaan. Itu adalah orang fakir. Kalau orang miskin itu siapa? Yang kedua, orang miskin adalah orang yang memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok sehari-hari untuk dirinya dan keluarga. Yang ketiga adalah amil. Amil yaitu orang yang ditugaskan pemerintah, ditugaskan lembaga zakat atau imam untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. Yang keempat adalah mu'alaf, yaitu orang yang belum kuat imannya dalam memeluk agama Islam, sehingga perlu diperkuat hatinya dengan memberi zakat sebagai tanda kepedulian dan perhatian Islam terhadap mereka. Yang kelima, riqab. Yang dimaksud dengan riqab adalah usaha memerdekakan hamba sahaya dengan cara membelinya dengan uang zakat. Dalam hal ini, uang zakat dapat digunakan untuk membebaskan dirinya agar merdeka. Yang keenam, gharim. Gharim yaitu orang yang sedang ditimpa hutang yang banyak dan tidak mampu melepaskan dari hutang tersebut kecuali bantuan orang lain. Yang ketujuh adalah sabilillah, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang berjuang untuk syiar di jalan agama Islam. Yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yaitu orang yang sedang dalam keadaan melakukan perjalanan dengan tujuan untuk kebaikan tetapi kekurangan bekal atau biaya dalam perjalanan tersebut. Itulah pengertian zakat dan yang berhak menerima zakat tersebut, ya, itu adalah zakat. Dan ada di antaranya yaitu hikmah zakat. Apa saja sih hikmah zakat itu? Nah, di sini dibagi menjadi dua. Kalau hikmah zakat fitrah memiliki hikmah yang dapat kita petik bersama. Yang pertama, zakat fitrah menyucikan jiwa. Yang kedua, memperoleh berkah harta. Yang ketiga, sarana menjalan kepedulian dan silaturahmi. Yang keempat, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, berbagi kebahagiaan sesama umat muslim. Dan yang keenam, membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan jelek. Nah, itu adalah hikmah dari zakat fitrah. Kalau hikmah dari zakat mah mendidik dalam berimpak dan memberi, mencegah diri dari cinta dunia, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, melatih rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk rasa simpati, dan yang terakhir adalah menghindarkan diri dari sikap kekufuran. Nah, alhamdulillah tadi udah dibahas yaitu
pengertian apa pengertian zakat itu. Nah, mudah-mudahan dari pengertian zakat tersebut, terus dalilnya yang menjelaskan tentang zakat, dalil yang menerima tentang zakat kepada siapa aja, mudah-mudahan bisa dilaksanakan oleh kita semua. Dan alhamdulillah dalam hikmah tersebut tadi yang perlu dikutip yaitu dari zakat fitrah. Kalau kita udah terbiasa zakat fitrah, hikmahnya tadi yang satu menyucikan jiwa. Nah, cara menyucikan jiwa itu dengan zakat. Nikmatnya kalau jiwa kita udah tersucikan. Karena yang diharapkan kita adalah suci untuk menghadap ridhonya Allah nanti kehidupannya. Terus memperoleh keberkahan harta. Kenapa memperoleh keberkahan harta? Karena kalau harta kita berkah, insya Allah nih, harta kita akan lebih berlimpah. Terus yang selanjutnya menjalankan kepedulian dan silaturahmi. Alhamdulillah ya, kita saling peduli dan silaturahmi, berbagi kepada orang-orang lain. Karena dengan silaturahmi akan menumbuhkan tali persaudaraan yang baik. Yang selanjutnya bentuk rasa syukur kepada Allah. Tanpa bersyukur kepada Allah, nikmat kita itu tidak akan terasa. Dari siapa? Mau kemana? Dan untuk siapa? Nah, kalau kita bersyukur, otomatis kita bisa menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selanjutnya, berbagi kebahagiaan sesama umat muslim. Kita sebagai umat Islam itu berbagi bersama-sama menjalankan apa yang dinikmati oleh kita, nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan hikmah ini kita bisa berbagi kepada umat Islam bersama-sama untuk menjalankan kebahagiaan kita bersama-sama merasakan. Terus yang adalah untuk membersihkan diri dari perbuatan. Di dalam kehidupan kita pasti ada perbuatan yang jelek, dibersihkan dengan zakat. Ya, zakat itu adalah pembersih dari perbuatan jelek ya. Dan selanjutnya untuk itu di zakat fitrah. Dengan hikmah kita banyak harta, kita bisa melaksanakan kalau udah mencapai nisab yaitu zakat mal. Kenapa harus zakat mal? Karena sebagian harta kita adalah ada hak-hak harta orang lain. Hak-hak harta orang lain. Nah, kita dizakati yaitu dengan zakat mal. Hikmahnya apa? Bisa mendidik dalam berimpak dan memberi, membiasakan dan mendidik kita dalam kehidupan sehari-hari untuk berimpak dan memberi. Mencegah diri dari cinta dunia. Dengan adanya zakat mal, kita bisa tidak terluputkan oleh zakat, tidak terluputkan oleh nikmat dunia. Dan sebagai kita untuk meningkatkan iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apa yang diberikan oleh Allah itu adalah bukan milik kita, hanya semata-mata milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita harus lebih takwa kepada Allah dengan adanya rizki yang kita terima dari Allah, dan melatih rasa syukur kepada Allah untuk merasakan simpati kepada Allah merasa simpati bahwa kita itu akan merasakan
kepedihan orang lain. Nah, yang selanjutnya menghindari diri dari sifat kufur. Kufur nikmat, ya itu yang bisa kita hadapi bersama. Kekufuran jangan pernah, karena kalau udah kita kufur nikmat, pasti Allah tidak akan memberikan kita kenikmatan, karena di balik kenikmatan itu ada hak-hak kenikmatan orang lain. Mudah-mudahan penyampaian zakat, pengertian zakat, hikmah zakat, dalil yang berisikan dengan zakat, dan ketentuan-ketentuan zakat serta hikmah-hikmahnya kita bisa jalin bermanfaat untuk kita. Terima kasih, itulah pemaparan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.